Bahagia itu ternyata dalam bahasa Yunaninya itu eudaimonia, tetapi terjemahannya itu jadi meleset kalau kita memakai bahagia yang seperti sekarang kita gunakan. Itu kan merujuk ke rasa kan. Kalau saya nanya seseorang hari ini, kamu hari ini happy nggak? Ya jawabannya bisa, saya lagi happy gitu. Dapat nilai bagus, dapat bisnis. Atau jawabannya bisa juga, saya nggak happy gitu. Sial, kena macet, sakit, dan lain-lain. Pemahaman orang itu kan happy itu sangat fluktuatif kan. Tergantung feeling dan tergantung peristiwa eksternal apa gitu yang lagi terjadi. Nah eudaimonia ternyata tidak seperti itu. Yang dipahami oleh para filsuf Yunani kuno itu, dia sifatnya objektif. Mereka bilang happiness itu kondisi jiwa kita, maka dia objektif. Seseorang yang hidupnya baik, karakternya baik, ya baik. Itulah kebahagiaan sejati. Walaupun dia mungkin sekarang sedang merasa sedih, bahagianya lebih konstan. Karena tergantung sekarang kondisi jiwa kamu itu baik atau enggak. Nah, saya pakai analogi sebenarnya seperti ini buat memudahkan. Orang yang nggak sakit belum tentu sehat. Saya sekarang mungkin lagi nggak sakit. Tapi kalau tes darah, waduh, kolesterol jebol gitu kan, asam urat tinggi. Tapi tidak merasa sakit loh. Karena mungkin pola hidup saya berantakan. Nggak sakit sih. Tapi seorang dokter dengan tes tertentu bilang, enggak sih, kamu sebenarnya hidup kamu nggak sehat. Begitu juga kebalikannya. Ada seseorang yang menjaga makan, olahraga teratur. Dia bisa sakit batuk, pilek, atau mungkin cedera. Tapi kalau ditanya sama dokter, sehat. Cuman dia orang sehat yang kebetulan sedang sakit. Itu yang dimaksud saya pikir dengan eudaimonia gitu. Kita mengejar rasa tidak sakitnya, padahal belum tentu sehat. Yang mau diajarin sama para filsuf itu dengan eudaimonia itu, good spirit itu kamu kejar jiwa yang sehatnya, bukan rasanya. Karena rasa itu bahaya kalau kita mengandalkan rasa kan. Kalau kita pengen seneng, ya kita bisa belanja aja sana. Pakai narkoba bisa bikin kamu seneng loh. Mabok gitu benar. Bisa bikin kamu merasa senang. Dan kita semua tahu bahwa itu nggak sehat. Halo Mas Hendry, halo, akhirnya ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya. Waktu itu formatnya audio, sekarang udah ke video nih. Iya, ada peningkatan, upgrade. Oke, ini sekarang kita mau bahas soal buku The Compass ya. Kurang lebih kalau untuk cerita The Compass segala macam ya nanti bisa lihat di channel YouTube Potluck Podcast aja ya untuk pembahasannya. Tapi di sini pengen ngobrol sama Mas Hendry soal di balik The Compass ini. Tapi sebelumnya nih, aku mau nanya dulu. Di kata pengantar buku ini, Mas Hendry bilang waktu itu ngerasa ada yang hilang gitu pasca filosofi teras. Nah kemudian berarti penemuannya sekarang nih dari filosofi teras ke The Compass, penemuannya kayak gimana emang? Sebenarnya ini kayak lanjutan yang natural ya dari filosofi teras. Jadi waktu saya riset untuk filosofi teras, membaca buku-buku stoikisme, itu sebenarnya udah ada konsep arete itu. Memang itu penekanan dari mereka juga gitu. Oh hidup itu follow the virtues, ikuti arete, ikuti keutamaan. Hanya memang karena waktu itu filosofi teras itu kan skopnya gede banget ya. Gede banget, jadi nggak bisa memberikan porsi yang cukup dalam gitu. Saya hanya mention aja, nggak terlalu panjang di filosofi teras. Nah cuman sesudah filosofi teras keluar, sambutannya kan bagus ya. Ini sekarang aja ini udah cetakan ke-60. Gitu, masuk cetakan ke-60. Ini ngomong-ngomong buat para audiens, ini Patty ini adalah editor filosofi teras. Banyak yang gak tahu kan, tapi Patty lah yang mengedit filosofi teras. Gitu. Nah, kan masuk feedback dari pembaca kan. Pembaca banyak bilang, oh iya ini bukunya membantu saya gak terlalu cemas, lebih chill, gitu. Oke, itu semua bagus. Tapi saya baru menyadari waktu saya mempelajari stoikisme, tujuan akhir dari filsafat hidup itu nggak cuma sekedar bebas cemas dan bebas khawatir gitu. Ada sesuatu yang lebih tinggi lagi harusnya yang dikejar daripada menjadi manusia yang chill dan bebas. Itu gitu. Nah pada saat itu saya menyadari bahwa oh ini kayaknya perlu ada pelengkap deh. Gitu. Nah kebetulan The Compass ini memang sumber referensinya saya pindah ke Aristoteles, gitu karena Aristotle itu dianggap salah satu tokoh utama lah untuk topik keutamaan karena dia menulis buku Nicomachean Ethics gitu atau Etika Nicomachean. Itu dianggap kayak referensi utama topik karakter dan topik arete. Jadi saya lebih banyak ke situ
tetapi nggak masalah karena cukup kompatibel dengan stoikisme, dan saya lengkapi juga karena ada penulis stoik juga yang filsuf stoik juga yang menjelaskan tentang arete itu. Jadi itu sih kira-kira jawabannya, ini mendampingi ya, melengkapi Melengkapi ya. filosofi teras ya. Oke, berarti sebenarnya bukan cuman perkara jadi orang yang chill gitu ya. Kalau di sini kan dibilangnya menjadi manusia yang unggul. Betul. Gitu kan. Terus kan di depannya juga memang dibilangnya filosofi arete untuk bahagia sejati. Nah, Mas Hendry juga bilang kayak banyak orang salah kaprah nih soal arti kebahagiaan dengan merasa bahagia, yang ternyata itu tuh nggak ada hubungannya gitu. Menurut para filsuf Yunani kuno ya. Iya, mungkin orang kan juga suka ngerasa kayak dia akan bahagia kalau misalnya dia mencapai sesuatu gitu Betul, kan, betul. atau bisa punya sesuatu barang atau apalah gitu ya, baru dia bahagia. Tapi mungkin masih ada yang bingung juga kayak apa yang dimaksud kok bahagia itu nggak sama dengan merasa bahagia gitu. Iya, jadi ini ternyata yang bikin saya jatuh cinta dengan topik-topik filsafat ya, dan saya kaitkan dengan pengembangan diri itu ada aspek bahasa. Jadi ternyata tuh beberapa konsep itu kalau dipelajari akar katanya, itu kita ketemu insight baru. Sebagai contoh, persoalan bahagia ini gitu. Jadi bahagia itu ternyata dalam bahasa Yunaninya itu eudaimonia. Awalan eu artinya baik. Ya, jadi kalau sesuatu dikasih awalan eu dalam bahasa Yunani itu artinya baik, good gitu. Terus akar kata keduanya daimonia, daimon itu spirit. Nah, eudaimonia itu adalah kata yang digunakan untuk bahagia oleh para filsuf. Tetapi terjemahannya itu jadi meleset kalau kita memakai bahagia yang seperti sekarang kita gunakan gitu kan. Bahagia or happiness itu kan merujuk ke rasa kan gitu. Kalau saya nanya seseorang hari ini, kamu hari ini happy nggak? Ya jawabannya bisa, saya lagi happy gitu. Kalau ditanya kenapa? Ya nggak tahu, dapat nilai bagus, dapat bisnis, kerjaannya lancar misalkan. Atau jawabannya bisa juga, saya nggak happy gitu. Kenapa? Ya sial, kena macet, sakit, dan lain-lain. Nah, jadi kita lihat pemahaman orang itu kan happy itu sangat fluktuatif kan. Gitu, tergantung feeling dan tergantung peristiwa eksternal apa gitu yang lagi terjadi. Nah, eudaimonia ternyata tidak seperti itu. Beda banget yang dipahami oleh para filsuf Yunani kuno itu, dia sifatnya objektif. Bahagia itu kan bagi kita kan subjektif dong, gitu kan. Kalau orang ini bilang, saya lagi nggak happy, ya kita terima aja kan. Kan itu hak dia untuk bilang gitu kan. Tapi mereka agak beda. Mereka bilang happiness itu artinya itu adalah kondisi jiwa kita, maka dia objektif. Seseorang yang hidupnya baik, karakternya baik, ya baik. Itulah kebahagiaan sejati. Walaupun dia mungkin sekarang sedang merasa sedih. Jelas. Jadi nggak jadi masalah gitu. Buat mereka itu bahagia itu nggak ada hubungannya saya lagi seneng banget atau saya lagi sedih banget. Gitu. Bahagianya lebih konstan. Karena tergantung sekarang kondisi jiwa kamu itu baik atau enggak. Nah, saya pakai analogi sebenarnya seperti ini buat memudahkan. Orang yang tidak sakit, udah pasti sehat belum? Ayo. Udah pasti sehat belum ya? Ayo. Orang belum dong ya? Kenapa? Mungkin karena dia nggak tahu dia punya penyakit. Walaupun dia nggak sakit gitu. Kayak misalkan saya sekarang gitu. Saya lagi nggak sakit. Tapi jaminan saya lagi sehat nggak? Nggak juga. Karena kan belum tentu dalam sehari-hari misalnya dia pola makannya bener gitu iya, kan. Betul. Orang yang nggak sakit belum tentu sehat gitu. Saya sekarang mungkin lagi nggak sakit. Tapi kalau tes darah, waduh kolesterol jebol gitu kan. Asam urat tinggi. Tapi tidak merasa sakit loh. Karena mungkin pola hidup saya berantakan. Saya kerja lembur. Makan nggak diperhatiin. Nggak sakit sih. Nggak sakit. Tapi seorang dokter dengan tes tertentu bilang, enggak sih, kamu sebenarnya hidup kamu nggak sehat. Begitu juga kebalikannya. Ada seseorang yang menjaga makan, ya, olahraga teratur, masih bisa sakit nggak? Masih bisa banget ya. Bisa kan? Dia bisa sakit batuk, pilek gitu, atau mungkin cedera pas olahraga. Tapi kalau ditanya sama dokter, orang ini sehat nggak? Sehat. Menurut parameter-parameter, misalkan kolesterolnya bagus, gula darah bagus, cuman dia orang sehat yang kebetulan sedang sakit. Nah, itu yang dimaksud. Saya pikir dengan eudaimonia gitu. Kita mengejar rasa tidak sakitnya, padahal belum tentu sehat.
Yang mau diajarin sama para filsuf itu dengan eudaimonia itu, good spirit itu kamu kejar jiwa yang sehatnya, bukan rasanya. Gitu. Karena rasa itu bahaya kalau kita mengandalkan rasa kan. Kalau kita pengen seneng, ya kita bisa belanja aja sana. Belanja nggak terkendali, ya kan? Pakai narkoba bisa bikin kamu seneng loh. Mabok gitu benar. bisa bikin kamu merasa senang. Tapi kita semua tahu bahwa itu nggak sehat. Ini buat saya revelation atau apa ya, mata saya terbuka pas membaca konsep ini lebih lanjut, mempelajari konsep eudaimonia itu. Iya ya, makanya kalau ngejar beli barang-barang mahal untuk kita merasa bahagia, tapi ujung-ujungnya misalnya utang gitu kan ya, ujung-ujungnya juga jadi nggak bahagia sebenarnya. Dan happy-nya pasti akan turun. Iya, happy-nya Fenomena akan psikologi kan udah bilang itu, hedonic treadmill. Kamu dapat handphone baru, tas baru, kamu ada spike di happiness, happiness subjektif. Seneng seminggu, 2 minggu, nanti lama kamu turun lagi ke baseline, kata psikolog. Nggak sustainable. Dan untuk ngejar happy-nya lagi berarti kan dia harus spend lagi gitu kan sebenarnya. Makanya dibilang treadmill, hedonic treadmill. Orang nggak kelar-kelar mencari rasa senang itu. Atau ke konser bikin senang gitu kan. Apalagi Taylor Swift, Ed Sheeran, apalagi Coldplay. Iya. Itulah yang bikin orang salah kaprah ya, ketika dia mengejar kebahagiaan maka dia kayak harus mencapai satu titik tertentu atau satu aktivitas tertentu itu kan berarti. Padahal sebenarnya berarti maksudnya ya udah menjalani hidup yang baik gitu. Iya, kejarlah karakter kata para filsuf Yunani. Karena ini juga analogi lain ya. Orang suka terobsesi sama berat badan ideal, betul nggak? Iya betul. Iya kan? Akhirnya yang dilakukan tuh segala macam cara gitu. Yang penting berat badan saya ideal. Kadang-kadang caranya nggak sehat. Ya kan, crash diet, pakai obat-obatan, segala macam. Sekarang apa tuh yang ngetop Ozempic saya baca ya. Waduh, belum pernah dengar tuh. Kamu harus Google tuh, itu lagi wonder drug di Hollywood dan di Amerika. Cepet banget katanya beratnya turun. Itu penyalahgunaan obat. Itu sebenarnya obat diabetes. Anyway, padahal kalau kita tanya sama ahlinya, yang dianjurkan tuh kamu kejar sehat. Kamu tuh mengejar sehatnya, nanti berat badan idealnya jadi konsekuensi kan, gitu. Karena kalau kita hanya terobsesi sama berat badan sehat, ya itu kita nanti ada cara yang nggak sehat juga yang bisa. Tapi apakah sustainable? Kan enggak biasanya. Kalau cara-cara yang super cepat. Sementara kalau kita mengejar sehat, ya udah deh bergerak lebih rutin, makan jangan terlalu jorok, gitu kan, tidur cukup. Nanti berat badan idealnya mungkin nggak secepat itu, tapi dia ngikutin gitu. Gitu. Nah itu mengejar happy dengan cara-cara belanja apa segala macam itu kayak mengejar berat badannya, tapi nggak mengejar sehatnya yang lebih penting. Dan sebenarnya kan kalau misalnya ini kalau pakai analogiin olahraga lagi ya, berat badan ideal. Kalau kita olahraga kan sebenarnya kan katanya masa ototnya bertambah ya. Jadi berat badannya mungkin bisa lebih berat gitu, tapi sebenarnya sehat. Iya. Banyak orang berat badannya ideal tapi lemes dan nggak ada muscle kan. Iya, kelihatannya kayak kurus kering gitu ya. Nah, ini salah satu yang menarik juga di buku ini adalah Mas Henry itu ngebahas soal logical fallacy. Jadi banyak orang, kalau aku bilangnya mungkin sederhananya kali ya, kayak sesat berpikir atau salah berpikir lah gitu ya. Salah satunya kan tadi berarti ketika mengejar kebahagiaan mungkin banyak sesat berpikir juga yang menyebabkan dia jadinya salah gitu kan, mengambil tindakan. Menurut Mas Henry sendiri, kira-kira apa sih penyebabnya nih orang sampai mengalami si sesat berpikir ini? Iya, jadi logical fallacy atau sesat nalar ini memang saya taruh di bab under wisdom ya. Di bab yang keutamaan pertama yaitu wisdom atau kebijaksanaan. Alasan saya memasukkan bagian itu di bab wisdom karena begini, kalau dengar kata wisdom atau kebijaksanaan itu bisa intimidating gitu. Orang bisa terintimidasi. Aduh, siapalah gue gitu kan. Gue harus berpikir kayak apa sih gitu. Bijaksana itu kayaknya berat banget gitu. Kesannya filsuf banget gitu. Kesannya apa, saya harus baca buku filsafat banyak gitu. Nah, menjadi orang bijaksana itu bukan punya kemampuan merenung, memikirkan pertanyaan-pertanyaan besar di semesta ini. Wisdom yang dimaksudkan di sini tuh sifatnya praktikal. Dan lebih gampangnya, kamu sekedar menghindari sesat berpikir aja itu udah bagus gitu. Kamu sehari-hari hindari aja pola pikir yang salah gitu. Nah, logical fallacy itu kan sebenarnya banyak sekali, tapi saya nggak taruh semua di buku. Tapi yang paling umum gitu. Misalkan bandwagon fallacy. Kalau semua orang melakukan itu berarti benar. Itu kan banyak banget di Indonesia kayak gitu kan. Iya. Contoh ngelawan arah.
ya kan? Iya. Nggak berhenti di lampu merah. Nah Iya. tapi itu semua orang melakukan, berarti itu normal? Enggak. Sesuatu yang salah tetap salah. Nggak peduli dilakukan ratusan ribu apa jutaan orang gitu. Korupsi gitu kan, minta suap, pungutan liar Iya. gitu. Seringkali Kayak udah jadi dianggap normal ya, tapi gitu. itu udah normal, semua orang melakukan itu. Tapi itu tetap salah gitu. Itu tetap enggak, ya kan? Buang sampah sembarangan. Kenapa? Ya, semua orang melakukan itu toh. Berarti kan sudah biasa. Enggak, itu tetap tidak boleh dibiasakan gitu. Itu pola pikir bandwagon fallacy. Atau false dilemma. Nah, ini kita kebetulan udah lewat ke kampanye pilpres ya, kampanye politik. Tapi itu sering dipakai sama politisi itu. Oh gimana? False dilemma tuh artinya memaksa orang tersudut pada dua pilihan, padahal sebenarnya realitanya dua pilihan ini nggak sesederhana itu gitu, nggak harus memilih. Oke, secara politik yang paling sering gini, pilih saya atau Indonesia hancur dijajah asing gitu. Itu tuh dilema dipaksa, seolah-olah harus saya, atau kalau nggak udah pasti Indonesia dijajah asing misalkan. Itu kan politik sering kayak gitu kan, pilih saya atau orang miskin nanti melarat misalkan, atau dibaliknya mencoreng lawan politiknya, gitu kan. Nah itu kan false dilemma namanya. Maksudnya nggak ada gitu, kata siapa? Atau mungkin relationship kali ya, gitu. Bisa juga relationship gitu. Kalau kamu nggak mau menikahi saya, kamu akan kesepian seumur hidup. Misalkan enggak, kata siapa gitu. Iya. Tapi perhatiin deh, kita tuh akan sering dihadapkan oleh seperti itu gitu. Jadi A dan B, padahal sebenarnya dalam hidup itu nggak cuma A dan B gitu, ada C, D, E dan lain-lain. Bentuk cacat berpikir lain tuh yang disebut ad hominem. Ad hominem ini sering banget di media sosial, hati-hati. Jadi ide atau sebuah pemikiran itu dimatikan dengan cara menyerang orangnya. Oh personal. Personal, ad Oke. hominem, bukan argumennya. Nah ini kan very dangerous gitu. Jadi misalkan ada seseorang ahli mungkin ya mengemukakan tentang ini tata kota harusnya seperti ini gitu. Tapi terus dia diserang, dia kafir gitu. Dia agamanya nggak sama kita, jangan dengerin. Apa hubungannya gitu antara ekspertis dia, argumen dia dengan sosok dia, harus bisa dipisahkan kan? Gitu, nggak ada hubungannya. Atau kebalikannya lagi namanya authority fallacy. Jadi kita membenarkan semua argumen dia hanya karena dia kebetulan agak ngetop atau pakar di bidang sesuatu. Itu tuh sering banget tuh kejadian gitu. Iya, benar. Ya biasanya lebih percaya dengan public figure gitu kan, karena betul. Tapi kan dia ngetop, tapi kan dia public figure gitu. Tapi itu bukan ranah kepakaran dia gitu. Dia harusnya nggak dipercaya untuk topik yang itu gitu. Nah itu yang saya taruh di buku gitu. Jadi menjadi bijak itu bukan harus punya kemampuan berpikir aneh-aneh, tapi menghindari kesalahan berpikir itu sudah bijaksana. Nah ketika menghadapi seperti itu ya, mungkin ketika orang punya pemikiran seperti itu, kira-kira nih kalau dari pengalaman Mas Hendry gitu, apa langkah pertama, kedua, ketiga gitu ya yang harus dia lakukan supaya dia nggak jadinya asal nyeploh gitu misalnya? Nggak bisa belajar sendiri ya untuk kebanyakan orang. Jadi beberapa orang mungkin terlahir itu sudah dikaruniai logika yang kuat gitu. Ya mungkin para filsuf kayak gitu udah terlahir seperti itu. Tapi buat kebanyakan orang memang harus diajarin sih. Gitu. Harus diajarin gitu. Kalau misalkan kamu jangan menyerang orang atau kamu jangan menyerang argumen karena orangnya itu suku, agama, warna kulitnya beda sama kamu, itu nggak ada hubungannya gitu. Kamu harus menimbang argumennya berdasarkan kualitas argumennya. Gitu. Itu kan sesuatu yang harus dilatih kan, cara berpikir itu kan. Atau hanya karena dilakukan oleh banyak orang bukan berarti itu benar. Nah itu memang menurut saya sih jatuhnya tuh ke sekolah ya, ke pendidikan sama orang tua gitu. Tapi orang tua mungkin cukup berat gitu. Tapi harusnya pendidik, edukator tuh harusnya tahu lebih. Dan itu makanya di salah satu bab ini kan saya ada wawancara sama Sabda ya. Sabda Pendiri PS, Zenius itu, Sabda PS itu bagus itu topik itu di bab tersebut karena dia bilang sekolah itu ngajarin knowledge tapi bukan how to think. Oh iya betul. Itu dua hal yang berbeda gitu. Kita disuruh ngapalin begitu banyak fakta dan data, tapi bukan cara berpikir yang benar. Padahal
menghafal fakta dan data nggak perlu lagi, udah ada Google gitu kan. Bahkan AI sekarang gitu. Yang kita perlukan tuh cara berpikir yang benar gitu. Kalau ada hoax bahwa vaksin polio itu berbahaya, nah itu cara berpikir yang benar tuh bagaimana gitu menghadapi itu ya kan. Nah karena masyarakat kita nggak pernah mungkin atau jarang sekali diajar buat kritis, gampang banget tuh kemakan itu. Ya gitu. bahkan baca judulnya aja udah bisa langsung percaya gitu kan. Iya, tidak kritis, tidak investigasi gitu. Akhirnya kasus polio muncul lagi, sedih banget loh itu. Polio itu harus udah lenyap dari muka bumi ini, di Indonesia muncul lagi hanya gara-gara ya orang percaya berita yang nggak jelas soal vaksin. Jadi nggak mau divaksin gitu ya. Waktu itu juga kalau nggak salah ya, Kania ya istrinya Sabda ya, pernah nontonin dia di podcastnya Kemal kalau nggak salah, dia bilang memang ya pintar sama cerdas tuh kan berbeda ya. Maksudnya kalau pintar berarti emang tahu banyak hal. Kalau cerdas kayaknya memang lebih bisa mengolah gitu kali, lebih kritis lah gitu dalam berpikir. Nah itu. Aduh, Indonesia masih PR banyak sih. Kalau Mas Henry sendiri misalnya nih ketika menghadapi dilema kayak gitu ya, biasanya langkah pemikirannya kayak gimana nih supaya nggak jadi sesat berpikir gitu. Misalnya dalam hal-hal sederhana kayak tadi ada orang putar balik gitu, itu kan salah. Itu kan udah jelas aturannya. Gitu. Jadi sesuatu yang udah jelas aturannya ngapain dipertanyakan lagi gitu. Itu kan masalah tata tertib. Nah tapi ini bagus juga pertanyaan kamu, karena itulah ada hubungannya sama The Kompas sebenarnya. Tahu peraturan is one thing, dan saya yakin lah kebanyakan pengguna jalan tuh sudah tahu aturannya. Pakai helm ya kan, jangan melanggar lampu merah, jangan ngelawan arah gitu. Sebenarnya tahu kan, tapi nggak dilakukan. Nah itu menurut saya kenapa The Kompas itu penting gitu, karena tidak hanya soal tahu aturannya, tapi tahu nggak bahwa kamu berlaku tidak adil. Itu kan sudah melanggar arete keadilan, gitu. Udah jelas ruas jalan ini punyanya orang yang datang dari arah sana, kamu ambil. Jadi bukan hanya membahayakan kamu, tapi kamu juga sudah menzolimi orang lain, gitu kan. Udah tahu lampu merah kamu harusnya berhenti, karena itu jatahnya orang yang jalur lain kan. Kenapa masih lo langgar juga gitu? Tidak hanya lo mencelakakan diri lo dan orang lain, tapi itu udah mengambil hak orang lain. Nah itu kan perspektif itu kita rasa kayaknya jarang ya diajarin. Iya, kita cuma sih. dibilang taat aturan stop. Tapi ya udah gitu. Kalau nggak dikasih tahu kenapanya gitu ya. Nggak ngerti logikanya gitu kan, etikanya bagaimana. Makanya ya ini mungkin sedikit singkat aja kali ya buat teman-teman di sini. Filosofi arete itu yang ditulis Mas Henry kan emang ada 4. Makanya The Kompas ya, 4 arah mata angin ya kayak gitu ya. Ada kebijaksanaan, keberanian, ugahari, sama satu lagi keadilan. Jadi makanya untuk jadi orang yang baik itu bukan cuma mikirin diri sendiri gitu ya. Makanya ada adil itu. Sama yang ugahari itu sebenarnya pas Mas Henry bilang pasti banyak yang nggak tahu nih ugahari apaan. Ya aku juga nggak tahu gitu pas lagi lihat. Nemu ugahari dari mana waktu itu? Karena saya belajar ya, bertemu ngobrol dengan Profesor Romo Setio gitu kan, dalam pembuatan buku ini. Saya menghadiri kelasnya dia, dengerin Romo Magnis juga kan, banyak ya di YouTube ya video tentang filsafat, topik-topik filsafat. Jadi bertemulah saya dengan kata ini. Ini kata yang bagus sekali karena sebenarnya sudah ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia tapi jarang dipakai gitu. Jarang banget. Kata sifatnya ugahari, kata bendanya keugaharian. Walaupun sayangnya penjelasan di KBBI itu minimal yang di online ya. Itu juga masih kurang mendalam gitu. Cuman dijelasinnya sederhana atau tengah-tengah gitu. Jadi ugahari itu kalau bahasa Inggrisnya mungkin lebih bagus, temperance atau moderation atau self control. Jadi sesuatu itu tidak berlebih. Makanya simbolnya perempuan memegang mangkuk. Selalu digambarkan dari zaman dulu tuh di dunia barat tuh ada perempuan yang megang cangkir atau mangkuk, karena itu artinya segala sesuatu pada takarannya. Jangan berlebih, jangan berkekurangan. Nah ini menurut saya prinsip yang bagus gitu. Baik mengontrol nafsu jasmani gitu ya makan secukupnya toh gitu, nggak usah berlebih gitu.
belajar mengontrol makan, minum gitu ya. Termasuk juga konsumtif ya, gitu. Diingetin untuk kamu tuh hanya karena ada 11-11, 12-12 gitu kan sale gitu. Iya. Kamu itu beli barang ini karena butuh atau pengen gitu. Iya. Dan itu kadang-kadang bagus buat ngingetin diri saya juga gitu. Minimal ada satu step gitu sebelum saya pengen beli sesuatu. Ayo, pengen atau butuh? Pengen sih, ya udah gitu. Jadi ada dialog itu. Iya, jadi itu keugaharian itu apalagi di Indonesia dan media sosial yang semua penuh pamer dan ya kan. Benar. Media sosial tuh sekarang jadinya hanya ajang pamer, saya liburan kemana, saya baru beli apa, dan akhirnya orang makin menggila dan kayak kata kamu gitu kan, akhirnya jadi pinjol. Sebenarnya kan pinjol itu kan nggak semuanya jelek seharusnya kalau tujuannya bukan konsumtif gitu. Kadang-kadang kan orang kan butuh dana cepat itu mungkin biaya sakit, darurat, emergency gitu ya. Menjadi masalah ketika pinjaman itu untuk nafsu konsumsi kan gitu, meminjam buat beli HP gitu. Padahal HP-nya masih bagus, baik-baik aja, tapi karena nggak mau kalah misalkan. Atau jadi korupsi. Bisa juga ya. Kan? Iya. Udah korupsi, pamer mobilnya gitu kan, istrinya, pamer tasnya gitu, makin menyolok. Iya, seandainya kita menerapkan keugaharian lebih banyak, mungkin godaan buat korupsi mungkin berkurang. Sama godaan konsumtif. Godaan konsumtif ya, iya betul. Jadi balik lagi ke sedikit ya ke si soal bernalar ini tadi ya, karena sebenarnya semuanya memang ada hubungannya dengan gimana kita bernalar kan. Waktu itu kayak Mas Henry sempat ngomongin pentingnya di stoikisme juga itu adalah tentang reasoning gitu kan. Betul. Berarti kalau menurut Mas Henry nih, apakah memang supaya kita bisa merasa damai gitu ya, emang ada hubungannya dengan orang bisa bernalar dengan sehat? Iya, kalau mengikuti ini ya, mengikuti ajaran stoikisme ya, buat mereka segala sesuatu startnya itu dari nalar yang sehat, gitu. Kalau nalarnya bengkok, udah deh, kata mereka tuh nanti alamat emosinya kena. Menarik ya, karena biasanya kita memisahkan nalar sama emosi kan. Iya. Kita selalu seperti memperlakukan kedua ini sebagai entitas yang berbeda dan seolah-olah saling beroposisi gitu kan kadang-kadang. Mereka punya pandangan yang berbeda justru. Kalau emosimu nggak keru-keruan, kemungkinan nalarnya kamu yang macet gitu. Itu yang harus diaudit gitu. Pemikiran kamu, reasoning kamu ada yang salah nggak gitu. Sehingga emosi kamu nggak keru-keruan. Sebagai contoh, orang yang kebanyakan main medsos gitu ya, terus jadinya resah karena hidupnya kayaknya nggak ada pencapaian gitu. Kok ngelihat di IG kok semua orang nonton Coldplay gitu kan. Iya. Kok semua orang punya sepatu lari terbaru, kok semua orang punya sepeda mahal gitu. Kok semua orang sukses gitu ya, terus merasa down gitu. Ya kan? Nah, itu kalau buat orang Stoa, nah ini isunya itu kamu nggak damai itu karena nalarmu aneh sih gitu. Ada apa di pola nalar kamu yang salah? Yang pertama, orang itu sukses dilihat dari sepatu larinya, gitu kan. Orang itu sukses dari jalan-jalannya. Kamu mencampur adukan konsep bahagia dengan, ya itu tadi, konsep bahagia dengan bersenang-senang, gitu. Jadi bahagia dengan bersenang-senang itu beda ya. Iya, benar. Jadi kata filsuf Stoik, ya no wonder gitu. Lo stres sendiri dan merasa hidup lo gagal. Pola pikir lo ngawur sih, gitu. Lo mengamati media sosial, lo anggap itu sebagai kebenaran. Padahal kita tahu kan media sosial itu kan kita pilih, kita kurasi, gitu. Lo pikir orang yang jalan-jalan ini semuanya happy? Ya kagak, sisi yang gak happy-nya kan kagak diposting. Jadi lihat nggak? Kalau lo mau bernalar sedikit lebih jauh aja, maka lebih imun tuh, gitu, terhadap emosi yang acak-adul itu. Ini balik lagi memang kayak ke tadi yang soal aturan ya. Mungkin dia udah tahu itu sebenarnya dilarang. Terus misalnya udah banyak yang bilang juga di sosmed orang ngepost yang happy-happynya lah gitu ya. Tapi kan sisi yang sebenarnya kan kita nggak tahu. Jadi itu kayak sesuatu yang udah tahu juga. Tapi memang ketika lagi ngelihat tetap aja dia bisa ngerasa FOMO gitu kali ya bilangnya. Ya itu harus dilawan. Itu harus dilawan dan itu manusiawi. Semua orang ada FOMO-nya, saya juga ada FOMO-nya. Gitu. Cuman ya itu perbedaannya. Kalau orang Stoa bilang kalau kita jaga terus, jadi dia bilang nalar itu tuh seperti
penggaris. Oh, Analoginya Epictetus. Apa maksudnya gitu kan? Sekarang penggaris atau meteran lah ya gitu. Kalau saya ngebangun rumah gitu ya, dan tukangnya itu meterannya itu nggak akurat gitu. Jadi 1 meter itu sebenarnya bukan 1 meter gitu. Misalkan 98 cm gitu. Apalah artinya sih 98 cm, cuman selisih 2 cm kan berarti 2% doang salah. Tapi itu bisa jadi masalah nggak? Bisa kok, apalagi kalau di fondasi ya. Bisa kan, bisa banget gitu kan, semua ada hitungannya. Iya. Iya kan? Gitu. Jadi meteran yang nggak akurat itu bisa bikin rumah retak dan goyang dan bahkan bisa celaka lebih besar kan. Nah, ini saya pikir analogi yang menarik gitu. Begitu juga nalar kita. Karena kata dia, dengan nalar itu kamu mengukur segala sesuatu di dunia ini. Sama seperti kita mengukur kalau nalar salah, oh orang bahagia dilihat dari mobilnya atau tasnya. Berarti kan meterannya salah tuh. Nah, rusak udah hidup kita. Dan makanya mereka bilang untungnya adalah kalau meteran bangunan itu kalau cacat aja kan. Maksudnya kamu harus buang dong. Nah, kata mereka bedanya menalar itu selalu bisa dikoreksi terus kalau mau. Kalau mau gitu. Cara mengoreksinya dengan belajar filsafat, belajar apa kata orang-orang yang ini gitu tentang berpikir yang benar, hindari logical fallacy gitu. Tapi itu continuous gitu ya, ongoing gitu. Jatuh bangun. Saya juga, apakah saya berarti hanya karena saya menulis filosofi teras sama The Compass saya 100% bebas dari nalar yang keliru? Ya enggak gitu. Itulah human nature. Tapi kita diundang buat koreksi diri terus gitu loh. Koreksi diri terus. Nggak apa-apa untuk melakukan kesalahan, itu human. Oke, yang penting koreksinya ya, jangan lupa. Kita ngomongin soal nalar gitu ya. Apakah memang nalar yang sehat ini ada hubungannya dengan orang yang lebih tidak spiritual? Jadi apa? Terkesan kalau orang makin mengagungkan rasional berarti jauh dari spiritual. Misalnya dua yang bertentangan itu gitu. Apakah 2 hal yang bertentangan atau sebenarnya bisa selaras gitu? Ini opini saya ya, saya nggak tahu benar apa enggak. Menurut saya sangat selaras. Jadi orang yang rasional itu tetap bisa spiritual. Hanya memang definisi spiritual itu seperti apa sekarang gitu. Karena kata spiritual itu orang mengartikan macam-macam. Ada orang mengartikan spiritual itu berarti harus ketemu makhluk-makhluk goib, itulah spiritual kata mereka gitu kan. Ngobrol sama makhluk gaib gitu kan, bakar sesajen gitu, itu spiritual. Tapi kalau kita lihat definisi spiritual itu nggak sesempit itu ya gitu. Spiritual itu kalau saya pernah baca definisinya itu adalah kesadaran bahwa kita bagian dari sesuatu yang lebih agung, lebih besar. Dan menurut saya itu definisi yang sangat broad gitu. Nggak harus sesempit jin dan Tuhan atau agama. Karena ada spiritualisme, ada lagi religiosity, which is different thing lagi menurut saya. Karena saya termasuk penganut stoikisme, ya saya setuju dengan mereka gitu bahwa semesta ini rasional. Jadi rasional itu dari sononya. Dan itu sebenarnya ada aspek spiritual, karena buat mereka Tuhan itu rasional, makanya semesta rasional gitu. Jadi buat mereka itu sifat Tuhan itu yang paling utama itu justru rasional. Tuhan itu sendiri rasional. Iya, makanya buat mereka sebenarnya kenapa alasan mereka sangat mementingkan rasionalitas, sebagai bagian juga nggak menghina Tuhan gitu. Karena kata dia ini Tuhan yang ngasih kita akal sehat loh. Kalau nggak dipakai, bukannya sama aja ya, sama menghina yang ngasih gitu. Satu ya kan. Dan yang kedua, akal sehat itu buat mereka ya memang pemberian langsung dari Zeus ya. Mereka nyebutnya dulu Tuhan itu Zeus ya. Menurut zaman dulu ya, buat mereka Zeus lah yang ngasih kamu logos atau rasional gitu. Jadi tidakkah kalau mau mendekati Tuhan yang rasional berarti via rasionalitas gitu. Kemudian buat saya itu mempelajari rasional ada hubungannya sama sains ya. Begitu. Kalau kita mau melihat mengerti alam itu kan, kalau orang rasional melalui jalurnya sains. Menurut saya tuh sains itu membuat kamu spiritual loh. Maksudnya merasa bahwa hebat ya, kita kecil sekali gitu. Masa ada sense of awe and wonder gitu. Melihat bahwa
ya ampun ternyata planet bumi ini nggak ada apa-apanya gitu, cuman setitik debu gitu. Iya. Atau tidakkah ini amazing gitu, kita punya tubuh ini, itu tuh hasil trial dan error ratusan ribu bahkan jutaan tahun gitu ya, proses evolusi. Banyak orang seolah-olah bilang kalau belajar sains tuh terus jadi kering. Enggak sih, saya tuh merasa wonder gitu ya. Jadi kering tuh karena apa maksudnya? Kenapa? Nggak tahu, karena orang selalu bilang orang jangan terlalu logis loh, nanti apalah gitu kan jadinya. Oke, Jadinya oke. seolah kayak nggak merasa apa percaya sama Tuhan atau apa. Nggak juga sih, nggak juga ya, tapi ini terpulang ke masing-masing ya gitu. Saya menemukan spiritualitas gitu, bahwa hidup ini agung, semesta ini luar biasa, itu melalui jalur rasional sih menurut saya gitu. Spiritual tuh disempitkan, berarti harus sesuatu yang gaib gitu, sesuatu yang klinik atau sesuatu yang mistik. Menurut saya itu orang campur aduk tuh antara spiritualisme, mistisisme gitu. Itu menurut saya kecampur aduk. Kalau cuman tujuannya adalah menyadari bahwa dunia ini besar banget dan kita hanya bagian kecil dari itu, dan kita merasa rendah hati karenanya, buat saya itu spiritual cukup. Justru karena itu ya, jadinya kayak siapa yang bikin ini semua gitu ya? Bisa gitu. Atau sekedar hebat sekali ya bahwa ini semua bisa Kok terjadi bisa gitu. ya? Nah ini Mas Hendri kalau ngomongin sekarang udah jadi full time writer ya, sejak awal 2024. Iya, Oke. tahun ini. Dari Januari nih berarti. Nah ketika akhirnya memutuskan jadi full time writer, dulunya berarti sebelum ini apakah Mas Hendri itu orang yang lebih nggak bahagia dibandingin sekarang? Kalau ngomongin The Kompas nih jadinya. Enggak juga sih, itu menurut saya fase ya. Menurut saya manusia itu berubah kok. Saya percaya itu. Akhirnya di umur saya segini, saya bilang kalau manusia berubah itu, kan kadang-kadang dibilang, kalau di film-film, kamu berubah gitu. Kesannya itu hal yang buruk gitu kan. Setelah saya pikir, enggak sih. We all change gitu. Dan itu bisa netral aja gitu. Bisa jadi buruk, tapi bisa juga lebih baik. Menurut saya apa yang saya alami ini adalah evolusi aja, perubahan aja. Jadi dulu waktu saya masih berprofesi di marketing dan advertising, saya ingat saya happy banget gitu. Saya suka dunia kreatif, saya suka dunia brand, dan in a way sampai sekarang juga masih sih sebenarnya. Jadi waktu itu baik-baik aja gitu, happy-happy aja. Tapi memang dari kecil itu saya punya passion menulis. Itu tuh dari SD tuh udah ketahuan sama guru saya gitu. Kalau pelajaran mengarang itu selalu lebay saya. Oh iya? Iya, selalu melebihi batas kata gitu. Murid lain udah cukup gitu ya, memenuhi kuota, saya enggak, saya lebay gitu, tembus gitu. Karena ibu saya pernah dipanggil sama guru. Karena Bahasa, lebay itu? iya, karena mengarangnya kepanjangan. Bukan dikomplain, tapi justru dikasih tahu ibu saya, kayaknya putranya ini deh, suka menulis gitu. Tapi itu selalu saya perlakukan tuh cuman hobi lah gitu. Makanya saya ngeblok. Jauh sebelum saya menerbitkan buku itu, dari tahun, kan buku pertama saya terbit 2012. Tapi saya mulai aktif ngeblog itu 2004. Udah lama Jadi banget. ada jeda waktu, ada periode 8 tahun di mana saya menulis saja tanpa menerbitkan menjadi buku. Dan itu saya happy gitu. Nah, jadi itu selalu, passion itu selalu ada. Dan kalau dulu ditanya orang, lo kalau nggak jadi orang advertising emang lo jadi apa? Penulis. Kok nggak jadi penulis? Nggak ada duitnya. Gue realistis aja gitu. Jadi kerja profesional itu buat cari nafkah, menulis cuman buat iseng-iseng. Padahal nerbitin buku juga udah dari lama ya waktu itu, tapi Lama. memang belum kepikiran bisa hidup dari penulis, dari Karena menjadi penulis gitu belum ya. bisa, iya, nggak berani, takut, sama juga waktu itu belum kelihatan menjanjikan gitu. Ya oke, dapat royalti, tapi ini masih jauh dari gaji yang saya dapat ya dari pekerjaan biasa. Nah, saya pikir manusia juga berubah karena circumstances atau situasinya berubah gitu. Saat pandemi, nggak tahu kenapa itu ngebantu Filosofi Teras naik. Kemudian 2022 AlphaGirl naik tuh. Sebuah fenomena yang saya kredit ke TikTok ya. Terima kasih TikTok FYP gitu. TikTok ya? Iya, karena AlphaGirl tuh FYP di TikTok gitu. Kejadian-kejadian itu tiba-tiba memberikan saya data bahwa
kayaknya bisa deh ini dicoba hidup dari menulis gitu. Saya anggap itu pesan dari semesta gitu kan, kalau nih gitu, kamu bisa loh gitu. Jadi saya pikir saya udah lama ya di dunia brand advertising tuh udah 20 tahun lebih saya berkarir. Lama ya. Iya. Saya selalu bilang saya mulai kerja dari abad lalu, beneran. Saya mulai kerja di akhir tahun 90-an. Jadi saya udah lintas abad. Apa ya, what's next gitu. Saya pikir sepanjang masih dikasih rezeki gitu ya sama semesta dari menulis, saya pikir ini kesempatan saya mencoba evolve, mencoba menjadi full time writer gitu. Memang sesuatu yang passion yang udah lama gitu. Kalau dari The Compass ini, dari 4 hal ini, Mas Henry sendiri ngelihatnya Mas Henry tuh kuatnya di mana? Terus kayak apa yang mungkin dipakai kali ya ketika akhirnya memutuskan jadi full time writer gitu? Iya, aduh ini susah juga ya karena yang pertama The Compass ini satu paket. Ini buat para audiens sih gitu. Jadi ini 4 ini bukan pilih-pilih gitu ya. Saya hanya mau ini aja. Enggak kayak gitu ya. Jadi menurut filsuf Yunani kuno, ya kalau kamu pengen menjadi versi terbaik, kamu butuh 4 ini. Tapi memang manusia yang berbeda punya naturally punya starting point yang mungkin beda-beda gitu. Ini mungkin karena upbringing, karena saya dibesarkan orang tua seperti itu. Saya merasa sih di bagian keugarian saya lumayan gitu, karena mungkin dari dulu orang tua saya ngajarin buat hemat gitu ya. Alasan saya nggak merokok waktu sekolah dan sampai sekarang juga nggak merokok sih, itu karena dulu diginiin sama bapak saya. Kamu ngerokok jangan pakai duit orang tua dong, mungkin malu. Sana pakai duit sendiri gitu. Terus jadinya males gitu kan, di sekolah nggak punya duit sendiri terus dibilangin gitu. Gitu. Jadi udah terbiasa berpikir hemat gitu, jangan boros. Jadi buat saya itu udah lebih gampang lah gitu. Kemudian mungkin mikirin orang lain itu juga hasil dibesarkan orang tua ya. Jadi dulu tuh selalu ingat orang lain, jangan egois gitu. Jadi keugarian sama keadilan itu relatif saya mungkin lebih terdevelop gitu. Kalau dulu keberanian mungkin nyari duit buat beli rokok ya, nyari kerjaan gitu. Nah itu saya beraninya lemah tuh. Jadi saya tumbuh menjadi orang yang takut mengambil risiko. Saya risk averse banget. Gitu. Berarti ini benar-benar ya sebuah keputusan hidup yang besar ya. Iya, makanya keputusan untuk menjadi full time writer itu saya butuh menggali dari berani juga nih. Karena kalau nurutin takut banget gitu kan. Karena kan di Indonesia ini bukan profesi yang bisa dibilang menjanjikan ya. Maksudnya beberapa orang yang berhasil ya bisa gitu, tapi nggak kayak di luar negeri lah. Saya pikir negara maju itu literasinya lebih tinggi. Jadi penulis itu juga sedikit lebih baik nasibnya. Nah, tapi ini juga kesempatan bagus nih menggunakan The Compass sebagai berimbang. Karena lompat jadi penulis itu bukan asal modal berani. Ya, bukan cuma asal modal nekat gitu. Tapi kan ada wisdomnya. Saya melakukan ini dengan hitung-hitungan gitu. Bagaimanapun juga saya punya istri, punya anak gitu kan. Jadi kalau saya single mungkin lebih gampang lah mengambil keputusan ini. Tapi ketika udah punya keluarga kan harus ada yang dihitung. Jadi juga ini hasil perhitungan yang rasional gitu. Oh ini gimana pendapatan buku selama ini, prospeknya ke depan bagaimana, kira-kira gitu saya bisa menghasilkan berapa karya gitu. Karena nggak semua karya itu pasti sukses kan gitu. Dan terakhir selalu harus ada backup gitu. Ya kalau saya gagal pun mungkin masih bisa kali ya nyari kerjaan lagi. Gitu, cukup pede aja gitu kan. Keugarian juga bermain kok. Karena berarti kan pilihan gaya hidup ini butuh pola spending juga yang mengikuti dong. Gitu. Harus sadar diri dong gitu. Jadi ya gimana supaya pola hidup tidak melebihi tidak melanggar income kamu gitu. Nah kayak gitu sih. Jadi itu tuh sepaket lah sampai saya memutuskan oke deh, tahun ini saya mau coba jadi penulis gitu. Keinginannya dari kapan, mulai diseriusin mikirinnya dari kapan tuh? Kalau keinginan mah udah lama ya. Maksudnya dulu kalau saya ngobrol sama teman-teman kantor tuh, zaman dulu kan suka ada pertanyaan gini kalau sambil iseng-iseng makan siang gitu atau ngopi. Lu kalau duit nggak masalah lo tuh ngapain sih sekarang? Gitu. Itu tuh saya anggap pertanyaan paling ultimate buat tahu sebenarnya tuh hati kamu tuh kemana sih? Gitu kan? Dan dulu tuh kalau nanya ke teman-teman kantor tuh jawabannya kadang-kadang lucu-lucu gitu. Ada yang bilang, gue sebenarnya pengennya interior design
gitu kan. Ada yang pengen jadi guru les piano gitu. Jadi ketika kita membebaskan orang dari tekanan finansial gitu kan, dan kita tanya kamu tuh what would you be doing sih kalau duit itu udah secure, dan itu kan ketahuan passion aslinya apa gitu. Dan saya dari dulu jawabannya udah konsisten, saya mau jadi penulis. Selalu jawabnya gitu Iya. ya. Oke. Karena saya suka sekali membaca gitu. Saya suka membaca, saya suka kagum sama penulis-penulis yang hebat. Saya selalu tertantang, aduh gue juga pengen deh nulis sebagus itu gitu. Jadi dari dulu tuh mentoknya tuh ya urusan duit aja gitu kalau saya nggak jadi itu. Nah jadi makanya ketika hitungannya kelihatannya memberikan ruang untuk mencoba ke situ, ya saya cobalah. Kalau dari Mas Hendri sendiri sebenarnya harapannya apa nih dengan menulis buku The Compass ini? Ya sebenarnya kan apa yang dipaparkan di The Compass ini tuh kayak untuk kita menjadi manusia unggul itu kalau aku sih ngeliatnya ideal banget tuh. Gitu ya. Jadi apakah memang karena ngelihat banyak ketimpangan nih di dunia atau karena apa sebenarnya? Mungkin gini kali ya, mencoba yang ngebaca buku ini, mau sedikit mau banyak, itu minimal tahu dulu konsep karakter. Jadi konsep karakter itu berbeda dengan konsep taat aturan. Saya merasa masyarakat Indonesia itu lebih banyak diajarin aturan dan taat aturan, tapi bukan karakter. Itu dua hal yang berbeda, gitu. Orang bisa taat aturan tanpa tahu alasan kayak kata kamu tadi, gitu. Jadi misalkan buang sampah sembarangan deh di tempat umum, gitu. Banyak orang buang sampah sembarangan. Banyak orang yang taat tidak buang sampah sembarangan karena misalkan sekedar turut aturan, ya aturannya kayak gini, gitu. Itu nggak salah sekedar menaati aturan. Tapi yang disampaikan Aristoteles itu adalah kamu melakukan sesuatu karena karaktermu itu tahu bahwa itu yang benar. Nah itu levelnya di atas taat aturan. Karena kalau kamu nggak buang sampah sembarangan karena kamu terdorong rasa keadilan gitu ya, saya nggak ngerusak, atau gini, saya nggak ngerusak fasilitas umum, ada yang karena takut didenda, itu kan taat aturan kan, gitu. Saya nggak melakukan ini, kenapa ya? Gue takut bos, takut ditangkap. Itu. Nah itu levelnya itu baru taat aturan. Tapi kalau udah level karakter, ya ini yang pakai banyak orang loh, gitu. Saya nggak mau ngerugiin orang lain gitu. Sama kayak saya juga pasti kesel dong kalau saya mau pakai fasilitas umum dalam keadaan rusak. Nah itu udah masuk level karakter. Nah saya berharap tuh orang tuh naik kelas nggak cuman sekedar takut neraka, ya kan? Takut karma gitu. Tapi melakukan sesuatu karena this is the right thing to do. Heraclitus punya quote yang bagus, character is destiny. Saya suka banget tuh. Character is destiny. Jadi karaktermu adalah takdirmu. Menurut saya itu bagus banget. Kadang-kadang kita mikir takdir itu ya itu terserah Tuhan apa gitu kan. Atau ada yang percaya takdir itu tergantung CEO, takdir itu tergantung bintang gitu kan, dilepas gitu. Tapi Heraclitus bilang enggak, takdirmu itu dari karaktermu. Jadi kalau karakter seseorang culas, nggak mau ikut aturan, egois, nanti takdirnya akan tertulis berdasarkan karakter itu. Kalau karaktermu jujur, baik, mikirin orang lain, pemberani, nanti takdirmu pun akan tertulis dari karakter itu. Takdir di sini nggak menjanjikan kamu sukses materi loh ya, gitu. Nggak ada yang bilang bahwa kamu akan kaya raya gitu kalau karaktermu baik gitu, enggak, gitu. Tapi ya takdirmu akan baik gitu. Nah itu tuh saya suka tuh quote itu. Nah ini balik lagi ke bahasa nih. Karakter itu kan bahasa Indonesia diserap dari bahasa Inggris kan. Karakter. Karakter sendiri diambil dari bahasa Yunani, artinya karasein. Bahasa Yunani karasein, sorry. Yang artinya ternyata ukiran. Oh ukiran. Iya. Okay. Jadi akar kata dari karakter itu ternyata karasein yang artinya ukir, mengukir. Nah mengukir itu apa sih? Kita kalau mengukir bagaimana bedanya menggambar? Mengukir itu kan terjadinya diulang-ulang kan. Kalau melukis kan ya kita satu coretan jadi kan. Kalau mengukir itu kan butuh dipahat, makin lama makin dalam gitu. Nah itu saya pikir lagi-lagi insight tentang konsep karakter yang bagus gitu. Karakter itu diambil dari perbuatan yang berulang. Jadi kalau kamu bilang orang itu karakternya baik atau murah hati, itu harus dari buktinya ada gitu. Dia konsisten
melakukan hal-hal yang murah hati. Gitu. Beda sama politisi kan yang cuma mengaku saya jujur, iya tapi buktinya mana gitu kan. Iya. Harus dilihat dari pola yang berulang. Nah itu kenapa saya tulis The Compass. The Compass itu kan gunanya menunjukkan arah. Harapan saya itu supaya ngebantu pembaca itu dalam make decision itu. Setiap decision yang diambil itu seperti ukiran karakter mereka gitu. Moga-moga membawa ke karakter yang lebih baik dan bukan soal taat aturan, takut denda, takut neraka gitu. Tapi membentuk karakter yang baik gitu ya. Iya. Saya baik, saya berbaik buat orang bukan karena berharap surga atau ketakutan, atau saya tidak korupsi bukan karena takut ditangkap KPK atau masuk neraka gitu. Saya tidak korupsi karena itu salah, udah lebih hebat kan. Oke. Saya bersedekah juga bukan membeli kapling saya di surga, saya bersedekah karena itu kewajiban saya sebagai manusia gitu, menolong orang. Menurut saya sih itu levelnya secara etika lebih tinggi. Lebih tinggi, iya. Nah, ini aku mau nanya lagi, berarti kalau dari Mas Henry sendiri, siapa nih yang seharusnya membaca buku ini? Ini buku cukup general ya. Menurut saya semua orang tua muda harusnya bisa bisa dapat manfaatnya. Walaupun kalau ditanya saya harapannya siapa yang prioritas, saya merasa mereka yang lebih muda. Ya karena karakter lebih mudah dibentuk saat muda toh. Gitu, makin tua ukirannya makin terlalu dalam buat diganti. Bukannya impossible ya. Gitu. Cuman saya pikir membentuk karakter dari usia yang jauh lebih muda kayaknya lebih bisa secara realistis lebih bisa tercapai deh. Oke. Gitu. Memang sih di dalam bukunya juga banyak contoh kasus yang kayaknya relate juga ke orang-orang muda gitu ya. Tapi kan kita juga tahu ya, anak muda kan biasanya gejolak emosinya lebih cenderung naik turun gitu. Terus lebih menggebu-gebu lah gitu ya, mungkin lebih reckless juga gitu ya. Nah jadi ketika misalnya ngomongin ini buat anak muda, mungkin kita lihatnya ke Mas Henry yang muda dulu deh gitu ya. Ketika Mas Henry yang sekarang nih ketemu sama lo yang waktu muda dulu gitu, kira-kira apa yang pengen lo bilang ke dia untuk meyakinkan dia supaya kayak ini baik loh buatmu gitu. Maksudnya meyakinkan diri saya yang lebih muda tentang The Compass gitu, tentang konsep Arete. Supaya dia mau mencoba menjalankan di tengah gejolak anak muda itu. Ini kan diri saya yang lebih muda ya, jadi orang-orang berbeda-beda. Diri saya yang lebih muda itu penakut banget gitu, jadi menghindari resiko banget. Jadi banyak memilih keputusan-keputusan itu dicari yang aman. Nah itu yang mungkin saya akan sampaikan ke dia sih, bahwa satu bagian dari hidup itu harus berani mengambil resiko gitu. Yang penting resikonya itu ada kalkulasinya. Kan ada orang mengambil resiko nggak ada hitungan, ada orang mengambil resiko pakai hitungan gitu. Tapi kalau saya akan berkata ke diri dia atau diri saya yang muda itu, kalau kamu pikir hidup itu harus selalu bebas resiko, kamu nggak akan kemana-mana sih. Gitu. Tapi ya saya mengatakan ini bukan artinya menyesali ya, saya nggak ada penyesalan dengan jalan hidup saya. Bagaimanapun juga, ya ini juga prinsip Stoa sih, nggak ada yang perlu disesali sampai saat ini. Menurut saya ya ini yang jalan hidup saya sekarang ya udah gitu, apa yang harus terjadi. Tapi mungkin zaman dulu lebih berani dikit yuk, soal karir, soal relationship mungkin gitu, lebih berani dikit. Saya butuh courage di situ. Oke. Gitu. Ini sekarang, kemarin aku sempat buka pertanyaan di Instagram Story, terus ini ada yang nanya. Oke. Dari @filiata15. Spill dikit proses kreatif menulis bukunya dong Kak. Terus apa kesulitan yang dihadapi pas nulis? Karena idenya itu tidak baru sama sekali. Maksudnya itu sudah disentuh di filosofi teras. Jadi relatif cuma tinggal mengembangkan aja gitu. Jadi saya nggak mencari ide yang completely baru sebenarnya. Challenge-nya memang di referensi ya. Kalau hanya ke toko buku populer, itu mencari buku tentang konsep keutamaan atau arete itu sedikit banget. Gitu. Maksudnya buku filsafat aja secara keseluruhan aja sudah sedikit. Apalagi topik yang sangat spesifik. Jadi saya lebih banyak mengandalkan
artikel sama e-book bahasa Inggris gitu. Saya bergantung dan ya untungnya kalau referensinya bahasa Inggris itu tersedia lebih banyak gitu. Nah, jadi challenge-nya itu selalu di terjemahan. Karena bahasa asli dari filsafatnya sendiri bahasa Yunani. Jadi bayangin, di buku referensi bahasa Inggrisnya aja, itu mereka udah harus susah payah nerjemahin, menjelaskan arti Yunani ini ke bahasa Inggris. Ya kan? Nah, saya sebagai penulis double kerjanya. Karena saya nggak ngerti bahasa Yunaninya, saya harus mengerti bahasa Inggrisnya, dan bahasa ulangkan ke Indonesia, di bahasa Indonesia gitu. Jadi memang challenge-nya di bahasa, dan tidak setiap kata itu bisa asal diterjemahkan menjadi kata lain. Itu pengalaman saya juga waktu filosofi teras. Jadi kadang-kadang sebuah kata itu lebih baik diterjemahkan menjadi kalimat atau satu paragraf pun it's okay. Kadang-kadang saya kalau ngelihat buku terjemahan ya bahasa Indonesia yang diterjemahkan dari bahasa asing itu, saya bisa lihat satu paragraf dan saya bisa tahu ini penerjemahan ini cuma nerjemahin kata ke kata doang. Dan itu akhirnya berantakan. Karena kurang tepat ya? Iya. Satu kalimat dalam bahasa Inggris kadang-kadang perlu jadi 2 atau 3 kalimat bahasa Indonesia. Menurut saya it's okay gitu. Menerjemahkan itu kamu harus menjaga maknanya daripada mempertahankan satu kalimat menjadi satu kalimat lagi. Kemudian ilustrasi, ya saya orangnya selalu menyukai ilustrasi dalam buku saya karena kalau topiknya udah berat nggak dikasih ilustrasi nanti kesian pembaca gitu. Jadi ilustrasi selalu ada porsi yang penting bagi saya, dan ini beruntung sekali karena penerbitnya Gagas Media itu menemukan komik artis dari Bantul, Jogja. Jadi waktu saya diajukan beberapa contoh gambar, nggak tahu kenapa gambarnya Mas Ajon Anggoro dari Bantul ini langsung menangkap perhatian saya karena mengingatkan saya pada buku-buku komik zaman saya kecil. Kalau dilihat itu coretannya sangat sangat retro ya, gitu. Benar-benar kayak komik tahun 80-an, komik-komik Indonesia tahun 80-an. Benar. Jadi saya bilang ini siapa gini? Saya bilang ke penerbit, saya mau dong ilustrasinya dia gitu. Karena bagus sekali. Dan itu benar-benar pilihan yang tepat ya. Karena gambarnya dia itu bagus banget menurut saya, berbeda dari kebanyakan ilustrasi sekarang. Sama dia ilustrator yang full analog. Jadi dia nggak menggambar di komputer kayak bara ilustrator sekarang. Dia itu menggambar masih kertas. Di scan. Kertas dengan tinta basah. Dan itu kan tingkat kesulitannya tinggi. Karena kalau kamu ngegambar pakai Photoshop atau Illustrator gitu ya, kamu kan bisa nunjukin sketsanya, gambarnya setengah jadi dan bisa direvisi dengan mudah kan. Ini ganti aja warnanya, ganti dong posenya gitu. Oh iya, nggak ada masalah gitu karena semuanya elektronik. Lah ini kalau tintanya udah kering, udah jadi itu mau revisi bagaimana? Gambar ulang berarti kalau revisi. Iya, dan nggak bisa kan. Jadi dia bener-bener nunjukin hanya sketsa pensil dulu. Kalau udah happy sama sketsa pensilnya, udah tuh pasrah aja gitu. Sampai hasilnya selesai. Dan dia menggambarkan para keempat keutamaan ini, Lady Virtue ini bagus banget gitu ya. Hasilnya tuh bagus banget karena saya ngambil pesan sama dia. Biasanya kan ini tradisi keempat keutamaan ini kan digambarkan ya tentunya dengan gaya perempuan barat ya. Nah, saya bilang sama dia tolong dong dimasukkan elemen Indonesianya. Gitu. Makanya keempat ini jadi punya karakter Indonesia juga gitu. Yang ini dari Jawa, yang ini dari Dayak, yang ini dari Sumatera Barat gitu. Tapi untungnya berarti pas pertama kali nemu udah langsung klop ya. Pas diajuin sama Gagas itu ya. Iya. Ini bajunya juga ya gambar ini dari juga gambar lukisan, itu kan. Ini juga kalau terlihat di kamera ini juga ilustrasi dari Ajon. Warnanya dari dia juga gitu. Oke. Gitu ya. Jadi saya puas sekali dengan ilustrasinya. Ada lagi nggak ini tantangannya? Oh ini paling wawancara gitu. Ini di buku ini ada 7 wawancara narasumber yang menurut saya bagus gitu. Jadi bring the idea alive. Kayak ada foundernya Zenius, ada foundernya Kita Bisa, ada Saikoji, ada rapper gitu kan. Ada beberapa perempuan dengan tantangannya mereka yang unik, ada relationship, ada soal karir gitu. Dan jadinya bagus gitu buat supaya
situasinya real ya. Mewakili ini kan keempat si kompas tadi ya, keempat arah tadi kan. Iya. Dan di Filosofi Teras kan juga Mas Henry ada wawancara juga kan. Iya, iya. Selalu pakai ya. Iya, supaya nggak cuma kata saya gitu. Iya. Oke. Ini satu lagi ada pertanyaan dari 14_Juliet. Bagaimana menghadapi hal baru dalam karir dengan resiko kegagalan yang tinggi? Kenapa kamu ada di situasi itu? Oke, yang pertama, tadi kan apa di pekerjaan baru ya, hal yang baru. Hal baru dalam karir dengan resiko kegagalan yang tinggi. Background story-nya kan nggak jelas ya. Iya. Tapi saya asumsikan itu atas pilihan sendiri gitu kan. Nah, berarti kan waktu kamu memilih pekerjaan baru atau karir baru ini, ya kamu harusnya sudah mempertimbangkan kan. Pasti ada alasannya dong kamu mengambil ini, ada sesuatu yang baik kan. Iya. Sama yang kedua, resiko tinggi. Apa ya, baik itu pekerjaan ataupun bisnis sendiri atau apapun itu, resiko itu bukan hal yang harus dihindari menurut saya gitu. Karena nggak tahu ya, dalam hidup itu saya perhatiin segala sesuatu yang baik dan layak diperjuangkan itu biasanya ada resikonya gitu. Kalau sesuatu yang dijamin nggak ada resikonya itu pasti juga nilainya rendah. Iya. Menurut saya sih, dari mendirikan bisnis sendiri lah gitu kan, kalau kamu pengen sukses gitu, dari nyalek mungkin sampai nyapres itu Wah, kan itu semua resikonya ada. tinggi banget tuh. Itu kan resikonya ada kan. Iya. Tapi kalau dapat kan it's worth it gitu kan harusnya. Gitu. Jadi saya pikir sih bukan soal resikonya, tapi mitigasi resikonya kamu kayak apa. Aduh, ini bahasanya nggak tahu gampang dimengerti nggak? Ya, mitigasi itu pada dasarnya rencana kamu kalau udah mengenali resikonya tinggi, antisipasinya itu mau apa gitu. Iya. Seseorang memulai bisnis gitu. Ya, ada orang yang modalnya nekat all in, masukin semua duit ke situ, itu agak ceroboh sih. Karena kan dia nggak ada mitigasi. Tapi seorang bisnismen yang bijak kan, oke, gue punya startup, tapi kalau gagal, saya punya plan apa gitu. Backup plannya apa. Itu juga ada tuh di buku itu. Foundernya Kita Bisa tuh, dia bilang gitu. Dia bilang, saya siap tuh kalau kitabisa.com gagal, saya akan balik jadi profesional, nggak ada masalah. Nah, itu contoh mengambil risiko yang mikir gitu kan. Iya. Gitu. Bukannya berarti nyumpahin gagal ya? Bukan berarti nyumpahin gagal. Jadi saya pikir buat penanya, nah itu bagus kalau kamu udah identifikasi ada risikonya. Ya sekarang bikin plan gitu. Kalau risikonya terjadi gitu, saya udah punya plan gitu. Respon terhadap risiko itu bagaimana. Everything in life tuh ada risikonya gitu. Kita mau nyetir mobil dari Jakarta ke Bandung juga ada resikonya. Mau traveling, iya kan? Mau traveling liburan juga, liburan yang seneng-seneng pun juga ada risikonya gitu. Beli tiket konser juga ada risikonya gitu. Nah sekarang rencananya apa gitu. Paling gitu sih. Oke. Selanjutnya, kalau ini sih dia nggak nanya sih. Ini dia cuma ngasih kesan aja ya. Dari Wiwi Dwi. Baca 2045 di akhir Januari. Berasa nonton horor. Berasa real banget. Plot twistnya mencengangkan om. Katanya gitu. Oh, ini novel saya Hitam 2045 pasti maksudnya. Iya, saya dapat komentar yang sama tuh. Banyak yang bilang plot twistnya ini ya, mencengangkan. Oh iya, ya itu novel dengan plot twist yang mencengangkan, tapi juga mungkin karena dibawa situasinya kan dekat sama Indonesia kan. Gitu. Jadi itu tentang Indonesia di tahun 2045 yang masa depannya tidak seemas itu ternyata. Makanya judulnya Hitam gitu. Karena bukan kita Indonesia emas ya, bukan, Indonesia hitam Indonesia ini. Hitam 2045. Karena dalam novel itu kita jatuh lagi dalam rezim diktator, rezim otoritarian. Oke. Jadi Moga-moga sih enggak ya. Moga-moga enggak ya? Ya mudah-mudahan ya. Deg-degan juga sih kalau ngebaca berita akhir-akhir ini ya. Mungkin perlu dibaca untuk mitigasi emosi nanti. Nah, untuk persiapan betul. Iya. Oke. Ya udah, ini pertanyaan terakhir. Kemarin ngeliat di Instagram kayaknya lagi bikin buku baru gitu ya. Yeah. Sebagai penulis penuh waktu udah pasti kerjanya harus nulis terus dong ya. Harus. Ini boleh dikasih tahu dikit nggak bukunya tentang apa? Iya, ini masih terlalu early banget ya. Jadi saya masih dalam tahap penyelesaian naskah draft 1 gitu ya. Yang mungkin bisa saya share, ini masih non-fiksi, masih bisa dibilang pengembangan diri, tetapi saya akan menggabungkan dua genre buku yang nggak nyambung. Apa gitu. tuh? Nah itu saya belum nggak bisa, boleh ya? belum bisa dulu gitu. Pokoknya ini adalah sebuah buku yang menurut saya cukup aneh. Genrenya berarti non-fiksi dua-duanya dong? Iya.
Oke. Jadi dua subgenre non-fiksi yang saya lebur jadi satu. Nah, bingung gak tuh? Menarik juga nih. Gitu. Jadi dan mungkin hint lagi ini banyak didasari pada pengalaman profesional saya. Ini sebenarnya udah bukan udah bisa ketebak kalau saya ngomong gitu. Tapi ya gitu dulu deh. Oke. Gitu. Jadi harapan saya bisa terbit Juni Juli kali ya, pas liburan ini loh, liburan sekolah. Oke. Harapan saya terbitnya. Juni Juli 2024 ya. Ya, Juni Juli 2024. Oke. Satu lagi terakhir. Lupa. Banyak ya. Jadi aku kan pasti percaya seorang penulis adalah pembaca juga ya. Jadi mau minta Mas Hendry ngerekomenin satu buku yang ya mungkin dibaca setahun atau beberapa bulan belakangan nih, yang menurut Mas Hendry oke banget. Oke. Ada dua sih kalau gitu, fiksi dan non fiksi. Kalau fiksi terbaik yang saya baca akhir-akhir ini bukan buku baru, tapi ini trilogi Ronggeng Dukuh Paruk. Oh, Ahmad Tohari. Ahmad Tohari itu kalau yang belum baca, please baca. Apalagi kalau kamu suka laut bercerita. Mungkin boleh diceritain sedikit sinopsisnya apa nih? Iya, karena Ronggeng Dukuh Paruk itu settingnya di sebuah desa perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur tentang ronggeng. Ronggeng itu penari, gitu. Tapi yang menarik itu settingnya, karena settingnya itu menjelang tahun 1965. Jadi menceritakan penderitaan rakyat kecil ketika kita transisi ke Orde Baru, gitu. Sesudah G30 SPKI. Kenapa saya bilang kalau membaca laut bercerita atau menyukai laut bercerita wajib baca Ronggeng Dukuh Paruk? Kalau laut bercerita itu kan settingnya itu kan tumbangnya Orde Baru kan, korban-korban yang jatuh bersama dengan jatuhnya Orde Baru, gitu. Ronggeng Dukuh Paruk bercerita tentang korban-korban yang jatuh ketika Orde Baru naik. Gitu. Sesuatu yang nggak diajarkan di pelajaran sejarah kayaknya. Dan biar ini lebih juicy, Ronggeng Dukuh Paruk itu pernah disensor di masa Orba. Nggak boleh terbit atau gimana maksudnya? Disensor, jadi diganti isinya. Oh iya? Iya, jadi makanya teman-teman harus tahu kalau penguasa atau rejim itu udah takut sama buku, ada yang nggak beres dengan rejim itu, dan justru harus dibaca, gitu. Kalau udah mulai ada censorship, cari Ronggeng Dukuh Paruk yang terbitan terakhir, yang udah diterbitkan pas reformasi gitu, karena itu yang udah dibalikin lagi ke naskah aslinya. Oh gitu. Mas Hendry baca nggak yang dulu sama yang sekarang? Enggak, saya baca langsung beli yang baru dan saya bisa ngerti lah gitu kalau banyak orang gerah gitu ya. Mungkin pernah dengar sejarah ditulis oleh pemenang, iya kan? Nah, ini adalah sisi orang-orang yang kalah, gitu. Dan ini nyambung dengan Exile. Kalau teman-teman tahu film Exile yang populer, itu kan semua kejadiannya sama tuh. Ketika 1965 dan Orde Baru mengambil alih kekuasaan itu tuh, banyak orang-orang kecil, orang-orang gak bersalah yang jadi korban. Dan teman-teman harus tahu itu. Bagus sekali, Ronggeng Dukuh Paruk bagus sekali untuk fiksi. Kalau non-fiksi yang bagus saya baca terakhir itu Barking Up the Wrong Tree, Eric Barker. Itu buku tentang banyak hal-hal yang kita pikir kunci sukses yang perlu kita review lagi gitu. Jadi menarik gitu. Jadi menarik kayak misalkan apakah kerja keras menjamin sukses? Selalu dibilang yang penting hard work aja gitu kan. Sebagai jaminan sukses. Nah, itu di buku itu dikupas tuh dengan data yang saya suka, evidence based gitu, bahwa ternyata nggak selamanya orang yang kerja keras itu sukses gitu. Lebih complicated lah ternyata situasinya. Atau apakah jadi orang baik itu rugi? Kan kata orang bilang di pekerjaan jadi orang jangan naif, jangan terlalu baik gitu, karena yang maju itu yang licik dan culas dan itu gitu. Itu juga temuannya menarik tuh. Ternyata nggak sesederhana itu gitu. Ternyata orang-orang yang baik itu bisa sukses asal. Nah, dan kenapa mereka bisa sukses itu ada juga. Jadi buku itu banyak hal yang saya pikir selama ini saya terima sebagai rahasia sukses itu harus dilihat lagi berdasarkan data tapi. Oh gitu ya. Kalau dari Eric Barker. Mungkin yang berarti yang tadi Mas Hendry inget banget, yang tadinya Mas Hendry pikir begitu ternyata tidak, yang mana tuh? Yang dua tadi atau ada lagi? Ada hubungannya dengan realita hidup berarti ya? Dengan pengalaman hidup sendiri gitu maksudnya? Iya, dua itu. Termasuk juga tentang ini loh, kegagalan sebenarnya. Gitu. Tentang bagaimana
gagal itu justru bisa jadi fuel untuk berhasil. Kalau kita bereksperimen banyak dan gagalnya cepat tapi terus cepat pivot gitu. Orang kan sering mikir kita jangan sampai menghindari kegagalan. Nah ini resiko nih sama kayak pertanyaan tadi kan. Tapi pas dicek di penulis itu ternyata nggak juga gitu. Failure itu malah penting asal dijadikan pembelajaran gitu. Jadi orang yang banyak gagal itu, jadi gagal tuh jangan pernah dilihat sebagai terbuang percuma. Kadang-kadang orang bilang gini, gila nih gue usaha ini gagal gitu, atau gue coba karir di bidang ini gue gagal, gue ngebuang waktu 2 tahun apa 3 tahun. Nah itu pola pikir yang salah tuh. Itu sebenarnya nggak terbuang. Asal kamu narik sesuatu dari situ, karena kan itu nanti kamu gunakan di usaha berikutnya gitu. Semuanya ada asalnya itu tadi ya. Iya dong. Iya dong. Harus itu ya. Oke. Itu penting juga berarti buat ini ya, Mas Henry yang tadi bilang memang justru orangnya emang gak risk taker sebenarnya ya. Iya betul. Karena saya baru sadar bahwa terlalu menghindari kegagalan itu menghambat kemajuan justru. Gitu. Nggak apa-apa. It's okay to fail karena itu bagian dari experimentation. Jadi pola pikirnya tuh bukan saya gagal maka saya menjadi manusia yang gagal. Bukan, kamu tuh gagal di eksperimen A. Kegagalan ini nanti jadi bahan buat eksperimen B, eksperimen C gitu. Oke, kalau begitu Mas Henry, thank you banget udah mau diajakin ngobrol. Sama-sama Patty, di rumahnya enak banget nih. Bukunya juga banyak, baru 2 tadi. Mungkin nanti bisa rekomen yang lain. Ya, banyak. Oke, kalau gitu makasih ya Terima Mas kasih, Henry. terima kasih.